Ex-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, RI Mahfud MD, menyoroti soal kasus yang tengah dihadapi ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, RI, Nadiem Makarim. Nadiem merupakan terdakwa dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pengadaan Ceromebook Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022. Diketahui Nadiem didakwa merugikan negara sekitar 2,18 triliun rupiah. Menurut jaksa, kerugian tersebut berasal dari markup, kemahalan harga, serta pengadaan lisensi yang dianggap tidak diperlukan dan tidak didasarkan pada kebutuhan real. Mahfud mengaku awalnya mendukung langkah penegak hukum untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Menurut dia, seseorang tetap dapat diproses hukum meski tidak terbukti menerima uang secara langsung. Saya dulu mendukung agar Nadiem itu ditetapkan sebagai tersangka. Karena alasan Nadiem waktu itu, loh saya gak menerima uang. Kalau tidak menerima uang sepeser pun itu masih tetap bisa jadi tersangka, kata Mahfud, mengutip tayangan YouTube Nusantara TV, Selasa, 2 Juni 2026. Ia menjelaskan, tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara memperkaya pihak lain atau korporasi, termasuk melalui skema pencucian uang maupun kepemilikan saham terselubung. Namun, setelah mengikuti perkembangan persidangan, Mahfud menilai dugaan keterlibatan langsung Nadiem belum terbukti. Ternyata sambungan itu tidak ada sama sekali sesudah pembuktian di pengadilan. Artinya apa? Mens reanya tidak ada, ujarnya. Mahfud mengatakan penetapan tersangka terhadap Nadiem sebelumnya memang dapat dibenarkan sebagai bagian dari proses hukum. Akan tetapi, menurut dia, kondisi yang terungkap dalam persidangan saat ini belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pidana. Menurut saya dijatuhi hukuman tidak bisa kalau keadaannya seperti sekarang yang dibuktikan di sidang-sidang, ucapnya. Mahfud juga mengaku mengikuti jalannya persidangan meski tidak hadir langsung di ruang sidang. Ia memantau berbagai keterangan melalui siaran media dan pendapat para ahli. Saya tidak pernah hadir tapi saya selalu mengikuti perkembangan sidang-sidangnya melalui media. Tidak hanya satu media, tidak hanya satu pakar. Semua kita dengar saksi jaksa, kita dengar saksinya Nadiem, pengacaranya, kita dengar, kata Mahfud. Hingga tahap penuntutan saat ini, Mahfud menilai belum ditemukan bukti kuat terkait unsur niat jahat dalam perkara tersebut. Sampai penuntutan hari ini menurut saya belum ditemukan bukti, apalagi mens rea, buktinya gak ada, pungkasnya.